الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan salat subuh berjamaah. Semoga nikmat salat subuh berjamaah ini selalu Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih surah Al-Fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat kemarin menceritakan tentang di mana kata Allah menyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Di sini Allah menyatakan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kepada kaum kafir musyrikin, tidakkah sampai kepada kamu berita wahai Nabi Muhammad di mana atau bagaimana Allah memperbuat dengan kaum Ad, yaitu kaum daripada Nabiullah Hud, yang mana mereka kemarin diceritakan orangnya gagah-gagah, besar-besar badannya, kemudian umurnya tua-tua, kuat-kuat, tapi karena dia menentang dengan Allah dan Rasulnya, maka mereka lenyap dengan begitu saja, yaitu dengan diturunkan bala, yaitu kemarin kemarau 3 tahun, berkepanjangan 3 tahun, setetes hujan pun tidak ada yang turun, malah ditambah dengan angin kencang selama 7 hari 8 malam. Maka akhirnya sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, dapatnya kemarau panjang 3 tahun ditambah 7 hari angin kencang dengan 8 malam, semuanya lenyap. Itulah cara-cara Allah ingin melenyapkan orang yang sombong, orang yang membangkang, orang yang tidak mau sujud dan tidak mau patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dengan kaum Samud alladzina jabu sakhra bil wad. Nah, ini juga begitu hebat kaum Samud ini. Kaum Samud ini orang yang membuat rumah dengan memahat gunung. Gunung dipahat jadi rumah, gunung dipahat bisa jadi sebuah kota. Itu saking hebatnya kaum daripada Nabiullah Saleh, yaitu kaum Samud. Maka kemarin itu dikatakan sampai
1.700 kota. Itu kulluha bil hijarah biwadil qura. Semuanya itu dari batu. Jadi begitu hebatnya mereka pemahat gunung, gunung dibikin rumah, gunung-gunung dibikin kota. Nah ternyata karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka, alladzina taghaw fil bilad. Mereka ini orang-orang yang menentang dengan Allah. Mereka orang yang tidak mau beriman dengan Allah. Lalu mereka tetap, artinya kalau benar Nabiullah Saleh ini sebagai nabi utusan Allah, turunkan, buktikan dengan mukjizatnya. Maka Allah berikan kepada itu mukjizat, yaitu seekor onta yang besar, onta yang sangat indah, cantik, kemudian yang mana teteknya itu penuh dengan air susu. Jadi kata Nabiullah Saleh, silahkan Anda minum air susu sepuasnya dari onta yang Allah kirimkan itu. Ini sebagai mukjizat. Justru kaum Nabiullah Saleh bukannya bersyukur kepada Allah diberikan nikmat, bukannya mereka bertambah sujud dan bertambah dekat dengan Allah, malah menentang, memikirkan bagaimana cara membunuh daripada onta Nabiullah Saleh. Lalu diadakanlah sayembara oleh kaum kafir musyrikin, siapa yang bisa membunuh onta Nabiullah Saleh akan diberikan seorang perempuan cantik. Nah, karena tawarannya perempuan cantik, baik, itu sudah manusia, ya boleh dikatakan kalau duit mungkin banyak nambah duit, baik. Tapi kalau sudah perempuan cantik, nah ini kelemahan manusia. Begitu ditemukan perempuan cantik, ada yang nekat, 2 orang laki-laki daripada mereka. Dari kaum Samud, mereka berupaya bagaimana cara membunuh onta Nabiullah Saleh. Nah lalu pada waktu itu onta ini sudah diberikan hak minum. Jadi Nabiullah Saleh, kalau hari ini onta minum, biarkan minum, kalian tidak ada yang mengambil air. Tapi kalau sudah kalian mengambil air, onta pun tidak akan minum. Nah ini sudah diberitahu Nabiullah Saleh, kemana onta itu berjalan silahkan ambil air susunya. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan luar biasa, Pak. Tapi yang namanya kaum Samud tadi diadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh onta Nabiullah Saleh akan diberikan seorang perempuan cantik. Akhirnya ada 2 orang laki-laki nekat, begitu onta itu sedang minum, dipanah kakinya, lari dia kesakitan, kemudian dihadang oleh 1 orang laki-laki itu, ditebas lehernya, meninggal, maka matilah onta itu. Lalu dikatakan, hei Nabiullah Saleh, itu gimana onta kamu itu sekarang sudah mati? Jadi kata Nabiullah Saleh, kalian itu memang terlalu bejat. Tunggulah hidup kalian 3 hari lagi. Nah maksud Nabiullah Saleh dalam tafsir itu dikatakan tunggu 3 hari itu bukan apa-apa. Ini kesempatan untuk bertobat dengan Allah, kesempatan untuk minta ampun kepada Allah. Justru dengan 3 hari itu mereka kemudian memikirkan lagi bagaimana caranya biar Allah itu kadang-kadang adab, dipikirkan membunuh Nabiullah Salehnya. Coba rencana mereka itu semua digagalkan oleh Allah. Nah setelah 3 hari kemudian terjadilah Allah memberikan sebuah pekikan yang sangat dahsyat, yaitu berupa petir, goncangan bumi, atau boleh dikatakan itu ya gempa bumi. Begitu petir yang menggelegar sampai umat daripada Nabiullah Saleh itu meninggal semua. Kemudian itu juga dengan digoncangnya bumi, segoncang-goncangnya runtuhlah bangunan semuanya yang bikin mereka yang begitu indah itu. Nah inilah cara-cara Allah untuk memperlihatkan kepada orang-orang sesudahnya. Makanya Al-Quran itu memberikan teguran kepada kaum kafir musyrikin Mekah, ayo kalian itu bagaimana tuh dengan kaum Samud, kaum Ad hancur. Fa'aksaru fiha al-fasad. Nah itu. Jadi mereka itu memang banyak membuat kehancuran-kehancuran. Begitu juga kata Allah, wa fir'auna dzil autad. Fir'aun nang dzil autad. Autad itu kan pasak. Pasak artinya pasak. Kalau di surah An-Naba itu gitu, wal jibala autada. Gunung itu sebagai pasak-pasak bumi. Nah, Fir'aun ini juga punya pasak. Maksudnya autad di sini adalah, nanti maksud autad di sini begitu memang diktatornya Fir'aun sampai dia mengaku dirinya sendiri Tuhan, maka dia banyak memiliki autad. Autad itu pasukan. Nah ini.
Saking dahsyatnya. Belum ada orang mengaku jadi Tuhan kecuali Firaun. Nah, Firaun ini karena merasa dirinya kokoh, jumlah daripada Zul Junud wal Jumu wal Juyush, dia punya memang tentara yang begitu banyak. Nah, makanya dikatakan di situ disitu tentara. Alladzina taghaw fil bilad. Dia memang melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, diktator, apa yang dia inginkan, mau dibunuh-bunuh, pokok kebinasaan atau kebiadaban Firaun luar biasa. Mungkin kita sudah tahu semua ceritanya itu. Nah, bagaimana dengan Firaun? Sampai-sampai dia mengaku jadi Tuhan. Fa'aktsaru fihal fasad. Semua mereka ini orang yang berbuat kezaliman yang luar biasa. Orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan yang luar biasa. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Maka Allah tumpahkan. Nah itu. Sauta adab itu kan cemetinya adab, cambuknya adab, pada tanggung-tanggung lagi. Cambuknya azab yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Artinya jangannya bahasa Banjar tuh Pak, semua azab tuh diluruk kepada mereka. Nah, diluruk tuh bahasa diluruk tuh apalah? Ba'aksaru fiha ba'aksaru fil bilad az-zul wal jur wal qital. Dan begitu juga dengan wasairul ma'asi wal asam. Pokoknya semua kemaksiatan lengkap semua bagiannya itu. Maka itulah Allah sampai menumpahkan sauta azab, cembukan azab, artinya biangnya azab itu ditumpahkan sejadi-jadinya pada waktu itu. Kepada siapa? Ya, kepada yang tiga kaum ini tadi, yaitu pada kaum Ad, kaum Samud dan lain sebagainya. Sebab alai zalimina sayatin. Wal murad bi annahu ta'ala anzala ala kulli ta'ifatin naw'an minal adab. Jadi Allah memang menurunkan masing-masing azabnya. Ini kaum Ad gini azabnya, kaum Samud begini azabnya, kaum Fir'aun begini azabnya. Begitu juga dengan kaum Lut. Nah, kaum Lut termasuk juga. Masing-masing diberikan azab. Jadi masing-masing porsinya itu ada. Makanya dikatakan annahu ta'ala anzala ala kulli ta'ifatin naw'an minal azab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas tiap-tiap kelompok mereka itu berbagai macam azab. Fa uhlika da'ad birrih wa samud bisayhah wa fir'aun wa junuduhu bil gharaq. Maka Allah binasakan kaum Ad dengan angin yang kencang, Samud yaitu dengan petir yang menggelegar, Fir'aun bil gharaq. Bil gharaq itu dengan tenggelam. Mungkin sudah kita ceritakan pada dalam surah Al-Baqarah sebagaimana Allah menyatakan wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Fir'aun kan itu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala. Nah itu. Nah jadi dahsyatnya Fir'aun ini, anak laki-laki dibunuh semuanya, nggak ada yang boleh hidup kecuali perempuan. Nah itu tuh kebiadaban daripada Fir'aun. Karena dia khawatir kalau kekuasaannya ini ada yang menumbangkannya. Kan waktu itu Fir'aun kan bermimpi terjadi di Yerusalem kebakaran besar. Kebakaran nang di Yerusalem ini ternyata api ini sampai ke Mesir dan membakar penduduk ke orang-orang Kibiti, orang-orang Mesir. Kan aneh. Ditakunakan lawan dukun, ujar dukun, nanti ada suatu saat seorang laki-laki lahir yang akan menumbangkan kekuasaanmu. Nah, itu hebatnya dukun bahari, Pak. Dibadakan kasab itu, tapi kasab jin. Makanya kasab itu ada dua, ada kasab jin, ada kasab nang bujung kasab karena Allah. Bila kasab jin itu baiknya ada nang tukang bisiki. Oh, itu makanya hebatnya dukun pada zaman Fir'aun. Ya lu ingat Pak dulu waktu sekolah di sana itu ada orang kalau kada salah kalau kada orang Singapura, orang Brunei kemasukan jin. Nang mau obatinya tukang sapu aja Pak. Tukang sapu babuap, bahasa kita itu babuap itu apalah. Bagian cleaning service-nya lah gitu nah. Nah, nyapu-nyapu di apa di sugah tuh rumah apartemen itu aja nang perantara mengobatinya tuh. Akhirnya Allah ya bang gitu nah.
Itu aja mau obatinya. Jadi mereka itu masalah ilmu badudukunan ini keturunan Firaun ini luar biasa juga begitu itu. Itu. Nah jadi dukunnya ini memandangkan demikian, maka Firaun langsung percaya. Ini anehnya, Firaun ngaku Tuhan tapi bisa bermimpi, baik. Dan ini kada tahu tafsir mimpinya. Aneh kalau cuma percaya aja orang. Kenapa percaya? Dipaksa untuk percaya. Kalau kada percaya dibunuhnya oleh Firaun. Nah lalu Allah di sini menumpang dengan azab. Makanya dia Tuhan disuruh dikatakan wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Jadi bagaimana Allah ketika membelah laut. Nah, Allah membelah laut ketika Nabiullah Musa bersama Bani Israel menyeberang laut Kulzum, dibelah dua oleh Allah. Perantaranya itu kan ujar Allah, "Hai Musa, pukulkan tongkat kamu itu." Dipukul langsung laut belah. Nah itu. Kalau kita kan ini tongkatnya yang hebat, bukan tongkatnya, Tuhannya yang hebat. Kalau kita baik orang awam mau kesana aja, wah deh tongkat Firaun ini jangan ada ini baik 50 M tuh kali orang tongkat Firaun itu. Karena bisa membelah laut. Sebenarnya bukan tongkatnya. Nah, Allahnya yang membelah. Perantaranya Firaun memukulkan tongkatnya itu. Belah laut sampai ke dasarnya. Nah, begitu belah, lalu sampai Nabiullah Musa bersama Bani Israel ke daratan, disuruh oleh Allah pukulkan lagi tongkatmu itu. Begitu dipukulkan, maka tenggelamlah semua Firaun. Nah itu cara Allah ingin menghabiskan satu generasi itu begitu mudah, baik. Satu generasi, makanya kalau orang-orang membangkang itu namun kita menghadapinya sanggup serahkan lawan Tuhan aja. Itu gawian Tuhan keberadaan. Nah, di sini Firaun bertaubat, baik. Di Al-Qur'an itu Firaun bertaubat. Begitu tenggelam Firaun, sudah kelelap di tengah lautan, apa kata Firaun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Nah itu. Aku beriman dengan Tuhannya Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun. Siapa Tuhannya Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun? Yaitu Allah. Nah itu. Aku beriman dengan Tuhannya Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun. Jadi amantu bi Musa, bukan bi Musa. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Nabiullah Musa wa Harun dan Harun. Siapa Tuhannya Nabi Musa? Ini boleh dikatakan tawasul Firaun ini lawan Nabi Musa. Tawasulnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi bertaubatnya itu sudah makanya dalam hadis Nabi itu kan taubat itu kata Nabi diterima malam yugargir. Selama roh itu tidak berada di sini di kerongkongan. Kalau sudah di sini taubat itu kan terima Tuhan lagi. Ini sekedar maklumat. Ulun pernah baca buku. Nah ini pian jangan salah paham ulun lah. Ulun sekadar baca buku. Ulun kadang ingat anak buku itu nah. Dikarang oleh Profesor Dr. Hamka. Pian percayalah dengan Profesor Dr. Hamka, Pak. Percaya kalau orang baik kalau itu orang soleh kalau Sidin ketika dimasukkan di penjara itu, Pak. Ulun baca sejarah Sidin mengkhatamkan Quran 150 kali khatam. Nah jadi ujar Profesor Dr. Hamka, Pak. Lu kan ingat tulisan itu di mana? Pernah lu baca buku Sidin tuh. Jadi Sidin nangkai kisah kita tawasul ya saman itu oleh senok apa benang waktu di Aceh itu, Pak. Nah itu dipadahkan udah si senok itu kan tuh zaman Belanda, Pak. Jadi kitab nang kisah tawasulan itu aja si senok tuh terhambur ngesahkan. Itu asal katanya itu nang bukan ya saman. Asal katanya itu ya Rabb Saman, wahai Tuhannya Syekh Saman. Dihapusnya oleh si senok itu, tinggal si Samannya aja lagi.
Nah itu nalun pernah baca Pak. Jadi asal tulisannya tuh bertawasulnya itu ya Rabbas Saman, wahai Tuhannya Syekh Saman. Berarti kan Allah. Nah sama Fir'aun tadinya bertawasul Fir'aun. Si Fir'aun ini bertawasul Nabi Musa. Ya Rabb ya amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Itu udah kajian senok hidup itu dihilangkannya tuh artinya Rabbnya itu amantu bi Musa akhirnya aku beriman dengan Musa. Tapi kalau beriman Musa sebagai Rasul juga benar, gitu kan. Makanya oleh Senop, wahai Tuhannya Sesaman, Robnya itu dihapus oleh si Senop itu. Karena si Senop itu orang sekuler, mustasyrikin. Ia memaham Islam itu untuk menjerumuskan umat Islam. Itu dakwahnya Senop itu. Nah, jadi Firaun begitu menyatakan banyak di Al-Quran itu kisah Firaun itu bertobat. Jadi kita dianjurkan bertobat itu jangan seperti Firaun. Sudah hendak mati bertobat, baik. Ini sudah di sini nah. Tinggal keluar hanya bertobat. Itu jar Nabi, Allah kada menerima tobat seseorang. Nah itu. Makanya kita tuh kalau hendak berelaan tuh mumpung nama masih sigar, masih pinandu. Ini kada pinandu lagi sih Den. Berelaan manglah dunia akhirat minta halan minta ampun. Sidanya kayak ini nah, pada pinandu lagi sudah. Jadi mau hendak berelaan tuh mumpung masih sigar gitu nah. Nah itu. Nah tinggallah matilah Fir'aun di sini. Nah itu cara-cara Allah baik untuk menghancurkan satu generasi yang menentang Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Puji Tuhan semuanya itu kami siksa bizambihi karena dosanya. Jadi Allah menyiksa seseorang karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat di muka bumi ini, itulah yang mendatangkan bala. Nah ini baik. Murkanya Allah, bala itu murkanya Allah. Makanya ya Tuhan, faminhum man arsalna alaihim hasiba, ada yang kami kirim kepadanya hujan batu. Coba, ini belum ada hujan batu sedahsyat kaum Nabiullah Lut. Wah itu. Batu diturunkan hujan batu. Wa minhum man akhadnahu as-sayhah. Di antara mereka ada yang kami celakakan, kami hancurkan, kami ajab dengan sayhah, dengan teriakan, petir, menggelegar, mati sekampungan baik. Jadi kalau masalah tembak petir sekampungan tuh mulai zaman saya itu mulai kaum Nabiullah Saleh, yaitu kaum daripada kaum Samud. Nah itu kada tanggung-tanggung sekampungan mati tembak petir. Nah makanya kita kan disuruh baca doa petir itu. Jangan kita kalau ada petir istilahnya itu apalah orang kita. Kalau petir angin kan orang kita tuh punya pemahaman Pak, nangkap pemahamannya itu kada dari Islam gitu nah. Nah itu jadi kalau ada petir bacaannya Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Ya Allah janganlah kau bunuh kami dengan murkamu. Wala tuhlikna bi adzabika, jangan kau hancurkan kami dengan azabmu. Soalnya kaum-kaum dahulu demikian. Wa afina qabla dzalik, dan maafkanlah sebelum itu. Nah itu. Wa minhum man khasabna bihil ard, di antara mereka ada yang dilenyapkan Allah, ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Siapa itu? Yaitu Qarun. Qarun itu kan karena juga membangkang dengan Tuhan. Jadi istana Qarun itu baik. Begitu Allah menenggelamkan nyaman banar kayak ditelan bumi itu, nah kayak model disuapnya oleh kayak binatang gitu. Begitu sup itu diisapnya oleh bumi itu sampai si Qarun dengan istana-istana dan harta bendanya yang banyak itu tenggelam. Begitu mudah Allah. Nah, jadi kita ini di dunia ini artinya sudah menentang Allah itu Allah dilawan. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ya Tuhan. Nah jadi mereka ini masing-masing porsinya itu ada azab tersendiri. Nah itu. Makanya kita ini yang hidup di akhir zaman hendaklah kita berkiblat dan berkacamata kepada sejarah-sejarah orang dahulu.
Orang dahulu jauh lebih hebat, orang dulu jauh lebih kuat. Semuanya mereka itu hancur. Nah. Inna rabbaka labil mirsad. Ay inna rabbaka ya Muhammad. Sesungguhnya Tuhan kamu ya Muhammad benar-benar memonitor amalan nas, memonitor gawian-gawian manusia. Kalau bang misalnya nang membangkang, nang bejat, nang melawan dengan Allah, nang zalim dan lain sebagainya, Allah melihatkan aja kada Pak labil mirsad. Allah mengintai bujur, Allah memonitor bujur, Allah merekam bujur daripada hasil perbuatan mereka. Wa yahsihi alaihim. Wa yujazihim bih, dan Allah mengganjar dengan semua perbuatan mereka. In kana khairan fa khairan, kalau baik baik, wa in kana syarran wa in kana syarr fa syarr, maka kalau seandainya jahat akan didapatkan kejahatan. Nah di sini raqibun ala kulli insanin, Allah memuraqabahi atas semua gawian manusia. Itu labil mirsad. Labil mirsad itu jakanya bahasa kampung. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu banyak dasar benar-benar mengintai. Oh, mengintai itu Bapak, mengintai bujur, mengincar bujur dengan gawian manusia itu. Jadi kita sedikit pun tidak akan bisa lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran pelajaran kita untuk kehidupan kita. Jadi jangan coba-coba melawan dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakarallahu ta'ala ma halla bitughatil mutajabbirin. Ketika Allah di sini menyebutkan bagaimana keadaan orang yang telah ditimpakan oleh Allah musibah bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang diktator dan lain sebagainya. Lalu di sini Allah menyebutkan daripada tabiatul insanul kafir. Allah juga menyebutkan bagaimana wataknya orang kafir. Nah, mereka itu memang kadang-kadang tidak bersyukur dengan Allah. Mereka mulai congkak dan sombong dengan Allah. Ketika dapat nikmat, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, malah mereka sombong. Tapi begitu mendapatkan musibah, malah dia berputus asa. Inilah orang kafir. Nah, di sini diceritakan ayatnya. Dan ini juga baik pelajaran buat kita semua. Makanya kita Al-Quran ini perlu benar kita mengkajinya Al-Quran ini. Makanya surah Al-Alaq itu berapa kali ikranya? Coba kita hitungin benar. Surah Al-Alaq itu berapa kali ikranya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ikra pertama tuh kita disuruh baca Quran, Pak. Bacai Quran, pelajari Quran, lancari mengaji. Nah, tanamkan cinta membaca Al-Quran, hendaklah kita senang baca Al-Quran. Itu baru proses ikra yang pertama. Nah, ya jangan belajar itu tamat ikra lah dulu. Nah, itu proses pertama. Itu proses pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ikra yang kedua. Ikra pertama kita disuruh baca, pelajari. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atau dengan nama Tuhanmu yang mulia. Ini proses ikra yang kedua. Kemudian lagi ada ikra yang ketiga, Pak. Nah, itu. Ada ikra yang keempat. Jadi banyak ikranya itu. Sampai kita itu disuruh membaca Al-Quran itu dalam artian tidak hanya sebatas membacanya saja, tapi bagaimana kita membaca dengan memahami dan merenungi artinya. Nah, itu. Sampai kita bagaimana kita bisa, ya mudah-mudahan lah kawam amalakan ini luar biasa dahsyatnya. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sidin ketika sembahyang membaca surah itu kada panjang-panjang Pak, seayat saja. Sembahyang baca Quran seayat saja Pak, isuknya garing sidin. Garing, dielangi orang, kenapa? Orang garing pian wahai Amirul Mukminin wahai Umar bin Khattab, gara-gara malam tadi sembahyang membaca satu ayat garing sidin. Karena dikatakan anggapan mereka itu Quran itu adalah risalatun, merupakan surat daripada surat-surat Allah yang seolah-olah surat ini ditujukan buat diri mereka. Jadi sampai tergaring-garing
baca ayat azab, wah ini azab ini dikhususkan buat sidin. Nah itu namulah garing. Nah itu orang-orang dahulu para imannya orang dahulu. Kembali pada ayat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Nah ini Pak asik juga kisah ini Pak. Ini kadang-kadang menyindir juga Quran dengan kita Pak. Memang Quran itu Bang ditunjil qaumama unjil aba'uhum fahum ghafilun. Quran itu turun untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Arab termasuk orang-orang kita. Nah kita itu lalai. Dan itu Quran itu turun untuk itu. Cuma kita kadang-kadang Quran hanya sebatas kita lantunkan, kita lagukan. Nah jadi melakukan itu sudah belajar belagunya. Padahal perlu kita belajar memahami daripada isi kandungan Quran itu. Itu yang lebih penting benar. Fa'ammal insanu idza mabtalahu, di sini menghabarkan idza ikhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bin ni'mah. Maka adapun manusia itu apabila Tuhan sudah mengujinya dengan nikmat. Nah, menguji itu dengan nikmat, Pak. Menguji dengan nikmat. Diberi Tuhan harta banyak. Nah, di sini kan fa akramahu wa na'amah. Ini ujian nih Pak, kita kadang-kadang memahami ujian ini dalam bentuk nang sakit. Nang palingan itu ujian dalam bentuk nang nyaman. Di sini sebutin ayat ini kita benar. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, adapun manusia apabila Allah uji manusia itu dengan apa? Bin ni'mah. Fa aqsa fa akramahu wa na'amahu. Allah muliakan sidin. Tadinya sidin miskin, sing duitan, Allah muliakan berduit sidin. Fa akramahu bil ghina. Allah muliakan dengan kekayaan. Wal yasar, kemudahan, semua urusan dimudah, ini mudah, ini mudah, ini mudah, ini mudah, ini mudah. Hati-hati semua kemudahan itu. Hati-hati semua kekayaan itu ujian daripada Allah. Ini ujian yang paling ngalih, Pak. Mungkin kita diuji miskin nih kadang-kadang nyaman mengingat Tuhan, ya Allah. Wah, ya Allah, ya Allahnya banyak Pak. Kada sing duitan, ya Allah, kayak apa ulun ini, gagaringan, ya Allah, sembuhkan penyakit ulun. Nah, itu kan kadang-kadang kita kembali kepada Allah itu lebih mudah. Cuma kalau sudah diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan kemudahan, wajalahu muna'aman fid dunya bil banin wal jah was sultan. Allah berikan, Allah jadikan kenikmatan di dalam hidupnya itu anak banyak, pangkat naik, wah banyak. Pokoknya baik hidup ini nyaman seberataan, kada ada ngalihnya. Pokoknya seberataan, usaha lancar, duit banyak, hajat kabul terus. Nah itu apalagi sebutingnya Pak. Oh itu tambahin ya. Iya juga tak. Pokoknya aman hidup ini nanti kada ada kesulitan sedikit. Apa inya katakan? Wa yaqulu rabbi akraman. Fa yaqul rabbi ahsana ilayya bima a'tani minan ni'am. Allah benar-benar memberikan saya kemuliaan. Allah benar-benar memberikan saya kemudahan. Allah benar-benar memuliakan saya dengan ini, dengan ini, dengan ini. Wah, hati-hati biru pandir itu. Hati-hati itu. Itu jangan dikira itu sebuah kemuliaan. Jangan dikira itu sebuah kenikmatan. Jangan dikira itu sebuah kebanggaan. Kebanggaan itu sudah berbahaya, baik. Orang bangga itu orang sombong. Nah, fa yaqulu rabbi ahsana ilayya. Dia berkata, ya Allah, alhamdulillah kamu jadi Tuhan dasar ya Allah. Wah, jadi Tuhan ini baik penolong aku. Tuhan ini. Wah, sebutkan kebaikan. Sidin memuji Tuhan, Tuhannya tenggelam. Sidinnya nang timbul. Ya jadi ulama sombong kan. Kalau bahasa orang duduk di akhlak gitu, kayak babian bahaji Islam. Alhamdulillah dia kada ada masalah, semuanya lancar. Kayak ada masalah duit. Alhamdulillah. Sidin menyebut alhamdulillah. Sidinnya nang bangga,
Allahnya direndahkan sidin. Itu sombong, Pak. Hati-hati kalimat itu. Bahasanya alhamdulillah. Bahasanya itu bujur alhamdulillah. Tapi orang yang memuji Tuhan itu, menyanjung Tuhan itu, Tuhannya yang ditinggikan, Tuhannya yang diagungkan, kita merendahkan diri. Nah itu. Ini disidin, alhamdulillah Allah berikan ini. Walam ya'lam anna hadza ibtila'un lahu. Dia kada mengetahui itu semua bala daripada Allah, itu semua ujian daripada Allah. Nah itu. Jadi itulah cara-cara Allah. Itu termasuk makar-makar Allah, baik. Tipu daya Allah. Allah menipu kita, bahasa itu menipu, Bang. Allah menguji kita dengan kekayaan, Allah menguji kita dengan kemudahan, Allah menguji kita dengan jabatan dan lain sebagainya. Ini ujian. Sama kayak orang miskin nih. Begitu Allah uji pulang. Nah, di sini kedua nih, Bang. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dikira orang kita itu di sini aja ujian, Pak. Wa amma idza ikhtabarahu wa imtahanahu bil faqri wat tadyiqir rizq. Maka adapun ketika Allah menghinakan seseorang, yaitu dengan cara Allah menguji seseorang, fakir sidin, usaha bangkrut, dagang habis, duit habis, garingnya iya, nah duit habis, penyakit timbulan. Fayaqulu rabbi ahanan, dia menyatakan fayaqulu ghafilan anil hikmah. Ini orang yang berucap lalai daripada hikmah, kada ingat dengan hikmah daripada yang Allah berikan. Inna rabbi ahanani, sesungguhnya Tuhan telah menghinakan aku, sesungguhnya Allah telah menyempitkan rezekiku, sesungguhnya Allah telah membuat aku susah. Nah ini baik. Yang pertama itu dikiranya tadi itu merupakan sebuah kenikmatan, itu merupakan sebuah pujian, sebuah penghormatan, sebuah penyanjungan, sebuah kemuliaan dari Allah, padahal tidak. Pian dalam surah Az-Zumar ini ada bagus dalam surah Az-Zumar, ada surah Az-Zumar ayat 49 kalau minat merujuk baik. Surah Az-Zumar ayat 49 itu bagus pada itu. Nah, di sini Az-Zumar ayat 51, Pak. Ayat 49 ya ini. Di sini Allah menyatakan fa idza massal insana durrun da'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna faqala innama utitu ala 'ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsarakum la ya'lamun. Kita kadang-kadang di sini kita lalai. Fa amma idza massal insan, di sini fa idza asaba hadzal insan al kafir syai'un min asy-syiddati wal bala tadarra ila Allah wa anaba ilaihi. Bila sudah manusia itu ditimpakan kesusahan dalam hidupnya, diberikan ujian dalam hidupnya, kesempitan rezekinya, pokoknya semuanya hidup tuh ngalih, susah. Tadarra ila Allah, baru dia bertadarru kepada Allah. Wa anaba ilaih, kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ini berdoa. Lalu orang kita tetap mencari amalan, datang ke tuan guru apa amalan ulun ini sakit benar rezeki nak kayak apa? Orang kita lo kasih itu aja Pak. Kira-kira amalan ulun bilang aja ulun hidup di sadang gurena. Mulai keluarga sampai wahini, oh my hidup sakit. Jeruk kampung tuh sakit pada kayap. Kayap tuh sakit kalau Pak, iya benar kayap. Jadilah, lu ingat, ada orang tuh penyakit kayap pahit, ada bedahkan di sini sapui 99 apa obat salap 99 tuh, umang menyumpah sih din. Kayap di sini sudah panas, sakanya salap 99 itu banget lagi panasnya, menyumpah sih din. Sudah penyakit kayap dia sudah menyapu ini tuh.
Nah, itu sakit pada kayap tuh ya tuh. Hidup dia susahnya minta ampun. Nah, datang ke guru kasana mencari amalannya apa guru amalan nah kira-kira nang hidupnya nah biar lakas sugih. Dia gurunya jakanya tahu sugih aku mah malakan jadi siden. Aku dia sakit dia hidup. Ini orang kita tuh ketujuh penak beramalan dia enggak masuk ge. Sudah dipadahkan Nabi Musa aja nah. Ini kisah Nabi Musa. Ujian Nabi Musa, Rabbi ja'ala hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wahai Tuhan, berilah para penduduk Mekah, orang kaum Quraisy yang berada di sisi Ka'bah, yang memelihara Ka'bah, yang menjaga rumah Allah, yang beriman dan beramal soleh, datangkan buah-buahan di sana, beri rezeki, limpahkan karunia rezeki kepada mereka, yang beriman, yang amal soleh aja, yang kafir jangan jauh-jauh dari Nabi Musa. Qala wa man kafar, kada aja Nabi Musa, nah kafir pun kubari jasidin, kada beda sama kuberi. Kan itu baik. Makanya ulun memahami pada ayat ini, bila kita nih beribadah rajin hendak sugih salaham sudah baik. Kada ada Allah menjanjikan tuh bila rajin beribadah sugih. Buktinya kafir kada sugih-sugih, jakanya sugih kada di sini pengpiannya. Di mana kada di Singapura, ada di Thailand. Lihat nih Pak, tuh nak kada basubuh ke sini tuh nah coba-coba tuh nah punya Alfamart, Indomaret, showroom-showroom di pinggir jalan ayane itu nah gono-gono toko. Mana ini ke pengajian? Kada ke pengajian subuh subuh aja kadanya. Sugih. Sugih, Pak. Coba karena ujar Nabi, ujar Allah Ta'ala, manusia itu sudah ada kadar rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun ya Allah Ta'ala yang merayap di muka bumi ini sudah kujamin rezekinya. Kada bedanya orang tukang burung baik, nah tukang burung klok, jadi ukurnya burungnya itu sudah banyak rezekinya burung tuh sudah disiapkan sidin. Tukang burung aja menyiapkan umpan burung baik, apalagi Allah ujar Allah nih jadi bahasa kita. Akhluqu khalqan summa lam arzuquhu, apakah aku ciptakan makhluk di muka bumi ini aku kada menyiapkan rezekinya? Sudah disiapkan. Cuma kita ini kada penyabaran baik hidup nih. Itu. Ya datang kemana-mana cari amalan hendaklah kesugih. Jorong bahari mau hendak sugih cangkali berusaha. Kurangi makan, banyaki menabung. Nah ini sakitnya nih, banyaki menabung. Menabung namun kesugih. Nah itu. Gurunya aja kada sugih, dia hanya tahu sugih, aku udah mamalakannya di sini. Mbak kalau kada ada Allah tuh berjanji baik kalau kita dekat dengan Allah, sugih itu kada ada. Cuma Allah cukupkan rezekinya. Nah, masing-masing sudah ada takarannya. Makanya kan dalam bahasa orang belajar ilmu tasawuf itu ada makam tajrid, ada makam asbab. Nah, makam tajrid itu nyapai karena usaha duit ini datang. Ini sudah ditakdirkan Tuhan makamnya nangka itu. Ada pun nang makam asbab nih mau kada turun begawi kada datang rezeki. Nah pian-pian ini banyak nang makam tajrid kada singgawian datang sebulan pensiunan. Mun nang kayak ulun mun jangan coba-coba berdiam-diam di rumah. Aku sih alhamdulillah kada begawi lagi ini sidin. Rezeki itu pernah naik aja. Pian. Mun nang kayak kami jangan nak mumpati pian. Lucut kami baik. Makam tajrid di bagiannya dah. Ya itu ada makam tajrid dengan makam asbab baik. Itu. Nah, jadi ujar Tuhan di sini, wa idza asabal insan, apabila diuji manusia ini dengan kesusahan, dengan bala, dengan rezeki, dengan susah rezeki, lalu dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya seberatan amalan habis salawat 10.000 sehari, surah Waqiah hari-hari dibaca sidin. Wah. Summa idza hawwalnahu ni'matan minna, summa idza a'tainahu ni'matan minna.
tafaddulan alaihi wa karaman. Lalu ya Tuhan ku ubah rezekinya tadi. Nang sakit melarat ku sugihakan. Nah, akhirnya apa aja? Qala innama utituhu ala ilmin. Lalu berkata manusia ini, qala insan al-jahid, orang yang ingkar ini, innama ataituhu ala ilmin biwujudil maqasib wal matajir. Jadi ujar sidin, alhamdulillah berakat aku berusaha, berakat aku cangkal, berakat aku begawi, berakat aku ini. Alhamdulillah. Dan melihat seorang kayak apa rezeki ini, barakat aku cangkal, barakat aku berusaha, barakat aku begawi, barakat ini. Lihat kayak apa hasilnya? Apa ya Tuhan? Bal hiya fitnah. Laisal amru kama za'ama bal hiya ikhtibarun wa imtihanun lahu. Tidak sebagaimana apa yang mereka duga, bukan karena kecangkalan mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena usaha mereka, bukan karena bisnis mereka, bukan itu, bukan ini. Semuanya itu ya Tuhan ku berikan fitnah dalam hidupnya, ujian. Nah, jadi hati-hati juga. Pena sugih bakajut tuh hati-hati pian tuh. Pena matinya bakajut juga. Ada kalau kisah jadi nang sugih mati bakajut. Si dini seumuran ke depan melihat duit 50 juta tanah payu 2 M. Itu kalau kisahnya tuh. Jadi jangan anaknya abah nih jantungan. Kada kau dikakajuti lawan nang macam-macam, dikajuti lawan duit aja kan bisa lumpuh sih Den. Jantungan, baik. Jadi nak kayak apa caranya jar? Konsultasi lawan dokter bagian psikologi. Gampang di sini kenal lawan aku. Jadi dokter pian kayak apa? Ini pian nih Pak, insya Allah dapat rezeki 2 M. Iya kah Pak? Iya dokter, insya Allah. Ya Allah. Guna gitu pian dokter lu beri 1 M. Dokternya langsung siup Pak. Mbak dokter buka praktek lalu sing lawas kadang datang, sidi nang datang memberi M. Pada kepapak sidi yang jantungan akhirnya baik mati. Nah itu baik itu kada ada ditafsir itu kayak saulun aja itu baik. Jangan pada percaya itu. Itu kayak saulun itu kada ada ditafsir, kada ada asbabun nuzulnya itu. Nah jadi kita hati-hati baik. Kalau suci bakajut tuh hati-hati. Itu ujian. Nah ini ayat ini dulu keingatan ayat ini. Bila sudah manusia diuji, ternyata dengan amalan datang harta bakajut, itu jatuhan bukan usaha ikam, bukan gawian ikam. Buah, sabatan kadada. Innama utituhu, kuberikan itu fitnah sebagai ujian. Di ujian, hati-hati baik kita. Sedang ada ya Allah. Nggih, itu aja nak. Jadi artinya kita di sini mengambil pelajaran, semuanya itu ada itu cara-cara Allah untuk memuliakan manusia dan cara-cara Allah untuk menghinakan manusia. Kita harus waspada dan hati-hati dengan ujian Allah. Makanya bahasa orang pendidikan tuh begini Pak Ai, kalau ada ujian tuh jangan harap tenang, ada ujian. Nah, jangan bawa pandai-pandai. Ini terjadi diuji, tenang, ada ujian. Nah itu bisa kena. Itu baik. Nih, pokoknya hidup kita nih baik, semuanya ujian. Selain daripada Allah sendiri, apa aja ujian masing-masing. Orang berilmu diuji dengan ilmunya. Jangan kira nang baharta aja, nang berilmu diuji lawan ilmunya. Berat semua itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بموجة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بالشفاعة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب